Rokoke reca pentung weton pabrik Tulungagung turu rokok aja bingung yen durung menyang warung. Rokoke reca pentung weton pabrik Tulungagung turu rokok aja bingung yen durung menyang warung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita akan mendatangi Kota Marmer yang sering kita kenal dengan sebutan Tulungagung. Tak hanya dikenal dengan sebutan Kota Marmer saja, namun ada pula yang menyebut Tulungagung ini sejuta kisah cerita tentang wilayah Tulungagung, mulai dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Nah, blusukan kali ini kita akan mendatangi salah satu makam orang terkaya nomor 1 di wilayah Tulungagung kala itu. Ya, pastinya kalian semua terutama warga Tulungagung pasti tahu orang tersebut. Betul sekali, bos pabrik rokok Reca Pentung yang dulu sempat terkenal dan viral di mana-mana dalam penjualannya, yaitu almarhum Bapak Sumiran Kartodiwiryo. Untuk makam bos rokok Reca Pentung ini sering disebut dengan Reca Sewu, yang mana di area makam almarhum ini banyak sekali arca-arca ataupun patung-patung simbol dari logo merek dagang rokoknya. Lokasi keberadaan makam dari bos Reca Pentung ini berada di Kampung Nelayan atau Kampung Pesisir Pantai Laut Selatan atau yang kita kenal dengan Segoro Kidul. Jadi kalau kalian datang ke sini, sempatlah kalian berpiknik di wilayah sini yang banyak objek wisata pantai. Bagi kalian para penonton generasi 80-an atau 90-an pasti pernah berrekreasi di Pantai Popo, dan memang betul lokasinya hanya beberapa ratus meter saja dari Pantai Popo. Di sebelah kiri ini merupakan pendopo ataupun cungkup dari makam almarhum Bapak Sumiran Kartodiwiryo, yang mana beliau ini memang bos rokok terkenal kala itu. Lanjut, kita akan mendatangi ke pintu gerbang sisi timur, yang mana di pintu gerbang sisi timur kita bisa masuk ke area makam Bapak Sumiran Kartodiwiryo, sang pemilik pabrik rokok Reca Pentung. Kalian juga tak perlu khawatir apabila kalian mendatangi makam dari bos rokok Reca Pentung ini, karena di tempat ini juga terdapat lahan parkir serta warung makan serta warung minum. Semenjak ditinggal kepergian oleh pemilik
Bos Rokok Reco Pentung, maka perusahaan yang terbesar di wilayah Tulungagung ini mengalami pailit atau kebangkrutan, sehingga sekarang ini hanya tersisa-sisa kenangan-kenangan saja. Tampak di depan mata kita ini ada pinutur Jawa yang mana banyak sekali mengandung filosofi serta makna kehidupan bagi kita yang mau menjalaninya. Tak hanya bangunan pendopo ataupun cungkup dari makam Bapak Sumiran, pemilik pabrik rokok Reco Pentung, namun di sini juga ada tempat khusus yang mana tempat itu merupakan tempat pendoaan atau membaca doa bersama-sama sebelum ritual pelarungan abu jenazah ke Laut Selatan atau Segoro Kidul. Tak hanya patung-patung atau arca-arca Reco Pentung yang dalam bahasa arkeolognya disebut Dwarapala, namun di area makam dari Bos Rokok ini juga terdapat patung gajah serta patung penyu. Entah simbolnya apa, mungkin kalian tahu, silakan komen. Untuk selanjutnya kita akan memasuki atau menuju ke area pendopo ataupun cungkup dari makam Bos Rokok Reco Pentung, dan jalannya memang cukup lebar, banyak dihiasi dengan arca-arca ataupun patung-patung Dwarapala ataupun Reco Pentung berjumlah 1000 buah. Tepat di ujung mata kita ini terdapat patung atau arca Dwarapala yang cukup besar, kemungkinan terbuat dari emas 24 karat atau 99,99 karat. Sebenarnya di area makam dari Bos Rokok Reco Pentung ini juga ada patung raksasa atau reco raksasa, yaitu di sebelah bangunan sarang walet yang lantainya ada 6, baik lantai bawah maupun lantai atas, dan sama-sama reco tersebut atau patung tersebut juga terbuat dari emas. Reco Pentung ini sebenarnya merupakan patung Dwarapala yang menurut mitologi orang Hindu dan Buddha merupakan sosok raksasa penjaga gerbang yang biasanya ditempatkan di depan candi atau bangunan suci sebagai pelindung dari roh-roh jahat atau gangguan. Reco Pentung ini juga melambangkan kekuatan dan kewibawaan dari perusahaan pabrik rokok terbesar di Tulungagung. Sedangkan pendopo yang ada di depan ini merupakan tempat ibadah umat penghayat kepercayaan, yang mana lokasinya pun juga tak jauh dan berdampingan dengan makam umum para penduduk kampung. Sedangkan yang di hadapan kita kali ini merupakan cungkup atau pendopo dari makam Bos Rokok Reco Pentung yang tertutup rapat. Cuma hari-hari tertentu saja
dibukakan untuk orang-orang umum yang mau berziarah ke makam Bos Roko ini. Sehingga kami cukup bisa mendoakan beliau dari jauh saja dan tidak bisa menebar bunga karena lokasinya tertutup. Dan kali ini kita akan melihat reco-reco kecil yang banyak hilang. Jadi makam ini sudah tak bisa disebut dengan Reco Sewu karena banyak yang hilang. Mungkin yang mengambil patung-patung kecil ini menganggap bahwa ini merupakan souvenir dari makam Bos Roko yang paling besar di Tulung Agung. Setelah kita mengunjungi makam dari Bos Roko Roco Pentung, akhirnya kita mendatangi tempat pelarungan abu jenazah yang berada di pantai atau tebing Segoro Kidul. Tampak jelas ombak lautan serta suara ombak terdengar di sini. Lokasi pelarungan abu jenazah ini tak jauh dari makam Bos Roko yang jaraknya kurang lebih 300 meter dan hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Orang-orang yang biasanya datang ke sini dalam melakukan ritual pelarungan abu jenazah biasanya dari orang Bali atau yang kita kenal dengan sebutan ngaben, dan orang-orang Konghucu serta Kristen yang biasanya melakukan prosesi kematian yaitu dengan kremasi. Bahkan di hari-hari tertentu sanak saudara mereka juga melakukan ritual tabur bunga serta mendoakan almarhum yang sudah meninggalkan keluarganya. Menurut informasi yang kami terima, tempat pelarungan abu jenazah ini yang membangun bukanlah dari perusahaan rokok Reco Pentung, melainkan pesaingnya yaitu dari perusahaan rokok Gudang Garam. Bagi kalian para penonton yang mengetahui informasi tambahan, silakan tulis komentar di bawah video ini agar kita semua bisa lebih tahu. Bahkan menurut informasi yang kami peroleh secara diam-diam bahwa di tempat ini tak hanya untuk proses kematian saja, namun ada pula yang mengatakan bahwa di area sini juga tempat ngalap berkah atau pesugihan Nyi Roro Kidul, karena di bawah ini tempat ritual atau semedi mencari kekayaan secara instan atau yang kita kenal dengan sebutan pesugihan. Lokasi keberadaan gua ini memang jarang diketahui oleh pengunjung yang datang ke tempat
pelarungan abu jenazah ataupun ziarah ke makam pabrik rokok Rojo Pentung, karena lokasi gua ini tertutupi oleh semak belukar dan ditutupi pula dengan tumbuhan-tumbuhan vegetasi alam pantai. Getaran-getaran bebatuan ini oleh deburan-deburan ombak dari segoro kidul cukup terasa, mungkin ibarat kata terasa gempa megatrust yang mungkin lebih dari 10 skala Richter. Bagi kalian-kalian yang ingin memasuki gua ini, harap selalu waspada dan hati-hati, khawatirnya kalian kejatuhan batuan dari atas, dan mungkin pula di area sini merupakan habitat dari ular weling laut yang kalian bisa tahu bahwa bisanya 1000 kali bisa racun ular kobra. Selanjutnya kali ini kita akan mencari di mana bilik-bilik dari gua ini yang sering dimanfaatkan orang-orang dalam mencari ngalap berkah atau pesugihan Nyi Roro Kidul, yang mana di daerah sini bau tercium dupa serta kemenyan dan minyak-minyak yang biasanya digunakan dalam acara ritual. Tampak di sini ada bekas sesaji cok bakal atau upo rampen yang mana dikhususkan untuk Nyi Roro Kidul agar mendapatkan balasan berupa kekayaan secara instan. Masalah tumbal atau enggak pakai tumbal itu tergantung negosiasi. Karena lokasinya cukup berbahaya karena tepat di tebing laut, selanjutnya kita akan mendatangi tempat peramukan abu jenazah, dan tampak di depan ini merupakan laut lepas Samudra Hindia. Desiran suara ombak bisa kalian dengar sampai sini, jadi sangat berbahaya sekali, dan apabila kalian kecemplung di laut ini bisa dipastikan jasad kalian tak bisa ditemukan. Kemungkinan loh ya, kemungkinan bisa dimakan ikan hiu. Karena lokasinya kita ini tepat di tebing dan sangat curam, membuat bulu kuduk serta bulu jembut berdiri. Akhirnya kita kembali dan mencari ke tempat pelarungan abu jenazah. Tepat di depan kita ini merupakan pendopo yang mana sanak keluarga sedang berkumpul dalam melakukan dan menjalani ritual pelarungan abu jenazah. Jadi mereka itu berdoa. Kebetulan kali ini kita datang bertepatan dengan musim ombak besar, yang mana banyak nelayan yang tak berani melaut karena dahsyatnya dan ganasnya ombak laut Samudra Hindia atau Segoro Kidul. Selanjutnya kita akan menuju ke bawah, yang mana di bawah ini terdapat sebuah pipa paralon yang cukup besar, yang diameternya kurang lebih 10, yang mana paralon atau pipa ini digunakan untuk menghanyutkan dari abu jenazah, dan tampak pula
ada bekas-bekas bunga yang masih segar. Tak hanya bunga-bunga yang ada di dalam pipa paralon ini, namun ada bunga sedap malam yang berada tak jauh dari pipa paralon tersebut, serta bunga-bunga yang biasanya ada di pasar-pasar untuk ziarah. Tak hanya itu saja, ada sebuah meja khusus yang mana di sini tempat pembakaran dupa, serta biasanya sesaji-sesaji yang dikhususkan untuk almarhum atau almarhumah yang jasad abunya dilarung di laut. Untuk wilayah sini ombaknya sangat besar dan ganas. Jadi kalau kalian datang ke sini harap waspada dan hati-hati ya, karena setiap 2 menit sekali pasti ada ombak yang cukup besar menghantam batu-batuan karang di tepian. Arus gelombang laut di sini kebanyakan berjenis rip current yang bisa menyeret kalian. Selang beberapa menit ada beberapa orang yang melakukan ziarah, termasuk menabur bunga kepada leluhur mereka. Seperti halnya umat muslim yang biasanya kita datangi atau kita ziarahi ya, maksudnya dengan menabur bunga. Namun di umat-umat agama lain juga sama, namun sistem kematiannya atau cara penguburannya atau perawatan jenazah yang berbeda-beda. Mengenai tempat ini, marilah kita bertanya-tanya sama petugas perawatan tempat ini untuk lebih jelasnya. Nggih. Leres. Niku Jawi napa Cina, Pak? Niku? Jawi. Oh, Jawi nggih. Jawi. Oh, niku enten langgare berarti Islam ngene nggih. Islam. Berarti ki asline piantun mriki mawon nggih niki sing Ringin pitu. Tulungagung. Nggih. Lah niku sing disarekne niku Pak sinten namanya niku? Pak Sumiran. Pak sinten? Sumiran Karso Diwiryo. Oh, Pak Sumiran Karso Diwiryo, pemilik Leres. perusahaan rokok Reco Penthong Nggih. sing berjaya di era tahun 80-an gitu. Nggih. Ya, sak warga mriki mawon nggih. Nggih, keluarga mriki mawon. Nggih, nggih. Terus Pak, santane ngene iki. Nggih. Mboten enak. Wis tulak mulai kersa monggo. Nggih. Terus napa mboten ya? Kula nggih kadang Lagi niku mboten. enten ngoten niku. Nggih. SD kelas 3 kan Nggih. ngeten. Rokok Reco Penthong, Nggih. pabrike Tulungagung. Nggih. Yen ngerokok aja bingung, ngerokok Reco Penthong Leres, ngoten leres. nggih. Dinten napa mawon, Pak? Wow, sing sering Jumat Kliwon, Jumat Legi, Selasa Kliwon. tiang-tiang ziarah niku nggih. Anu, napa niku piantun ndonga. Nah nggih ziarah nggih. Ndonga tapi mboten teng anu, teng langsung teng mriki. Ten pun. Pesanggrahan. Berarti sing ten dhuwur niku makame nggih. Makam. Nek ten pesanggrahan niku damel. Ndonga. Hmm. Ndonga berdoa. Nggih.